Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan Ihsan. Terkejut mendengar kabar berita penembakan terhadap beliau Habib Bahar bin Smith. Saya mencari sumber media sampai kemudian salah satu media nasional memberitakannya, yaitu TV One kalau tidak salah. Hal ini adalah suatu kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan, dan kami mengecam kejadian ini atas penembakan orang tidak dikenal terhadap beliau Habib Bahar bin Smith. Padahal pagi tadi saya masih sempat memberikan kritikan kepada beliau Habib Bahar, tetapi kemudian di siang hari saya ketika membuka YouTube ternyata ada berita yang mengejutkan. Ini adalah suatu yang bisa saja dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap, diskusi-diskusi panjang, perdebatan-perdebatan yang terjadi, fenomena di media sosial yang telah berjalan seperti kita ketahui belakangan hari ini. Oleh sebab itu, saya menyampaikan prihatin yang mendalam kepada beliau Habib Bahar bin Smith. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau, kesehatan, dan semoga pihak aparat penegak hukum melakukan kerja profesional, menemukan siapa yang melakukan penembakan terhadap beliau Habib Bahar. Saya pribadi seperti merasa berdosa begitu ya, merasa terlambat karena beberapa hari belakangan saya bermimpi yang saat itu saya tidak tahu apakah mimpi ini benar sidik atau mimpi kembang tidur atau mimpi dari setan. Tetapi nampaknya ketika melihat kejadian hari ini, nampaknya mimpi itu adalah mimpi yang sidik. Karena di dalam mimpi itu saya dipesan oleh beliau untuk segera menemui Habib Bahar, karena Habib Bahar mengalami sakit. Saya sempat bertanya, tetapi beliau sehat-sehat saja. Saya, sudahlah, kamu pergi saja sesuai dengan apa yang saya perintah. Saya disuruh menemui Habib Bahar, seakan-akan mumpung belum terlambat semuanya, kamu segera temui Habib Bahar, karena yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh beliau adalah justru pengikut-pengikut daripada Habib Bahar dan Habib Bahar sendiri. Yang dikhawatirkan adalah karena pendukung-pendukung Habib Bahar ini adalah orang-orang militan, orang-orang yang polos, orang-orang yang ikhlas menurut beliau, sehingga akan meniru dari beliau Habib Bahar. Saya diperintahkan untuk segera, karena beliau ini khawatir dengan pendukung-pendukungnya menempuh jalan yang salah, begitu ya, yang keliru di dalam berdakwah. Sehingga saya diminta untuk menemui Habib Bahar, karena yang bisa merubah mereka, yang menjaga mereka adalah Habib Bahar. Saya diminta agar Habib Bahar untuk merubah cara berdakwahnya, tetapi terus meneruskan dakwahnya, tetapi merubah cara dakwahnya dan merubah perilaku-perilaku yang salah yang kadung dicontoh oleh pengikut-pengikut militan dari beliau. Saya diminta menemui Habib Bahar, tetapi saya tidak boleh mencium tangan beliau. Saya
saya disuruh memeluk beliau, disuruh mencium beliau, dan dikatakan Habib Bahar pasti menangis. Saya tanya kepada beliau, kenapa mesti menangiskan saya ini, siapalah saya, begitu ya. Sudahlah Habib Bahar pasti tahu kalau kamu datang, begitu. Karena kamu datang bukan atas dirimu, atas nama dirimu, tetapi atas namaku. Karena menurut beliau Habib Bahar ini adalah orang yang polos, yang ikhlas juga, begitu ya, tetapi salah cara berdakwahnya. Nah, ketika beliau mengatakan sakit itu, ketika beliau Habib Bahar datang ke Madura, saya lihat di Hall Tanggul, beliau sehat-sehat saja, sehingga saya menganggap mimpi ini Habib Bahar, saya suruh cepat datang, jangan sampai terlambat, karena Habib Bahar akan dalam kondisi sakit yang saya nggak percaya, begitu. Berarti mimpi saya ini mimpi kebang tidur. Tapi ketika kejadian hari ini, baru saya paham bahwa mungkin mimpi itu adalah mimpi sidik. Karena beliau yang datang ke saya ini berarti tahu sebelum segala sesuatu terjadi. Dan saya akan berusaha, karena saya yakin berarti ini mimpi sidik, saya akan berusaha untuk, insya Allah saya akan dalam waktu dekat, mudah-mudahan saya bisa menjenguk Habib Bahar, karena bagaimanapun ini adalah amanah yang menjadi beban kepada saya. Saya sampaikan di YouTube itu karena saya merasa siapalah saya, begitu ya. Sehingga apakah ketika saya datang ke Habib Bahar akan ditemui oleh beliau atau dihargai oleh beliau. Saya sempat juga bertanya, sudahlah kamu datang saja. Kamu datang bukan atas namamu, tapi atas namaku. Saya tidak bisa memberitahu siapa beliau. Jadi bahkan ke Habib Bahar sendiri dikatakan Bahar akan mengerti. Bahar akan mengerti. Jadi beliau tidak menyebut Habib Bahar, Bahar akan mengerti. Sampaikan saja. Atau walaupun kamu tidak ngomong, ketemu Habib Bahar, dia akan mengerti. Nah, saya mudah-mudahan di waktu dekat ini saya bisa menjenguk beliau, begitu ya. Saya mohon doa dari semua netizen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Habib Bahar bisa memahami, gitu ya. Karena ini bukan dari saya. Saya adalah orang yang tidak sepaham dengan Habib Bahar. Saya tidak sependapat dengan cara dakwah beliau. Bahkan tadi pagi saya sempat membuat video kritikan terhadap beliau, dan siangnya saya merasa kaget, dan seketika itu saya ingat mimpi saya. Karena saya sendiri tidak yakin dengan mimpi saya, jangankan orang lain, saya sendiri nggak yakin dengan mimpi saya. Tapi dengan kejadian ini, dan ketika di mimpi itu seakan-akan saya disuruh cepat, gitu ya, suruh cepat, jangan sampai terlambat. Kalau terjadi apa-apa sama Bahar, gitu ya, pendukung-pendukungnya ini tidak akan menjadi liar, tidak akan ada yang bisa mengingatkan pendukung-pendukungnya. Saya kira sakit apa ya Habib Bahar, gitu ya, dan kenapa saya suruh cepat menemui beliau, gitu. Oleh sebab itu saya serukan di sini, mudah-mudahan saya bisa bertemu Habib Bahar, entah nanti saya akan menghubungi siapa, begitu ya. Dan saya himbau kepada pendukung-pendukung Habib Bahar, teruslah berdakwah, teruslah berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, tetapi dengan cara yang santun, dengan cara yang lebih baik. Insya Allah doakan kami, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa menjenguk beliau Habib Bahar. Baru kali ini saya merasa mimpi ini seakan-akan saya nggak bisa seperti sesak gitu. Ketika bangun tidur itu saya ambil wudhu, gitu ya, ini mimpi kok kayak beneran gitu, ya. Saya disuruh ayo cepat, kamu harus cepat mendatangi Habib Bahar sebelum pendukung dari Habib Bahar bertambah banyak dan mereka salah, begitu. Yang sangat dikhawatirkan oleh beliau itu. Dan mereka orang-orang polos, yang orang-orang yang ikhlas. Sama dengan Habib Bahar, bahkan dikatakan Habib Bahar ini adalah orang yang ikhlas, dan bahkan dikatakan tidak ada satupun yang lebih ikhlas dari Habib Bahar. Padahal saya ini kenapa
kenapa disuruh kepada saya begitu ya? Kenapa saya yang disuruh? Siapa saya ini begitu ya? Padahal saya ini agak kontra dengan Habib Bahar. Kenapa justru saya yang disuruh? Kenapa datang ke saya gitu ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم آمين يا الله روعتنا وروعتهم اللهم آمين روعتنا وروعتهم اللهم آمين روعتنا وروعتهم والتف بنا لطفا عاما ولطفا خاصا ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga, membimbing umat, membimbing mewarnai dakwah di negeri yang kita cinta ini dengan dakwah yang mau'idhah hasanah, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi benteng agama, benteng negara kesatuan Republik Indonesia di dalam aman, damai, dan tentram. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza atas segala kekhilafan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.